kebaya terbukti menjadi bagian alat diplomasi yang handal. Kebaya Nusantara memang unik, menawan dan hadir penuh cita rasa. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diplomasi kebaya ala Bung Karno oleh Hasto Kristianto. Bung Karno menjadikan kebaya sebagai alat diplomasi dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang disingkat KAA pada tahun 1955 di Bandung. Keseluruhan nuansa keindonesiaan ditampilkan. Di konferensi yang menghebohkan dunia tersebut, Bung Karno secara total menampilkan kebudayaan Indonesia lengkap dengan kuliner Nusantaranya. Apa makna penampilan kebudayaan Nusantara dalam KAA tersebut? Dan mengapa kebaya dijadikan alat diplomasi? Seberapa penting KAA bagi Indonesia? Serta bagaimana pengaruh diplomasi seni budaya terhadap kelancaran KAA dan pelaksanaan kebijakan luar negeri lainnya? Dalam diri Bung Karno, politik dan seni menyatu. Semua ditujukan bagi tercapainya tujuan negara. Dengan penampilan politik dan seni dalam kesatuan, implementasi Indonesia yang berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan ditampilkan. Seni membungkus gagasan besar dalam politik. Gagasan besar ditampilkan dalam ide. Ide melahirkan grand design. Grand design menjadi grand strategi. Guna menjalankan strategi tersebut, keseluruhan semangat dalam politik diekspresikan melalui seni. Perpaduan seni dan politik itu tampak dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Dalam perspektif politik, integrasi Irian Barat sangat penting di dalam mewujudkan pandangan geopolitik Soekarno. Pandangan ini menegaskan bahwa dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar satu kesatuan geografis. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan jiwa, dan satu kesatuan cita-cita guna menyongsong masa depan dunia di Pasifik. Oleh karena itu, ketika pada tahun 1948 tekad untuk menjadikan pembebasan Irian Barat sebagai agenda politik terpenting bagi kepentingan nasional Indonesia, berbagai cara pun dilakukan. Di sini seluruh aspek diplomasi dijalankan oleh Bung Karno. Lantas, mengapa Irian Barat begitu penting? Menurut Soekarno, kehadiran Belanda di Irian Barat bagaikan pisau belakang kapitalisme yang siap setiap saat bisa menikam Indonesia dari belakang. Tanpa Irian Barat, Indonesia bagaikan tangan tanpa ujung jari. Karena itulah pembebasan Irian Barat tidak hanya sebagai pelaksanaan keputusan sidang BPUPK tentang wilayah negara. Pembebasan Irian Barat adalah tugas untuk menciptakan dunia yang bebas dari kapitalisme dan imperialisme. Melalui perjuangan yang begitu panjang, akhirnya sejarah mencatat totalitas Soekarno dalam pembebasan Irian Barat. Diplomasi luar negeri, diplomasi pertahanan, diplomasi kebudayaan hingga berbagai forum internasional diciptakannya untuk memperkuat legitimasi Indonesia atas Irian Barat. KAA menjadi salah satu contoh. Dengan KAA tersebut, kepemimpinan Indonesia diterima di kawasan Asia Afrika. Melalui kepemimpinan ini pula, Indonesia sukses menggalang dukungan internasional sehingga wilayah Indonesia naik 2,5 kali lipat tanpa melalui perang dengan menyatakan laut menyatukan Kepulauan Nusantara melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Di luar berbagai referensi sejarah yang ada, salah satu rahasia keberhasilan pelaksanaan KAA tidak lepas dari dukungan diplomasi budaya. Melalui diplomasi ini, para delegasi dimanjakan dengan kuliner Nusantara dan tampilan kebudayaan Indonesia. Berbagai keramah tamahan pun ditampilkan dengan menampilkan para relawan perempuan yang mengenakan kebaya, cermin pribadi bangsa. Berbagai dokumentasi membuktikan bagaimana pada saat itu, di tengah konferensi, ketika saat rehat sedang berlangsung, banyak delegasi yang menggunakan waktu istirahat untuk beramah tamah. Pada momen itulah, para relawan perempuan yang ikut bertanggung jawab menyajikan keramah tamahan ala Indonesia dengan senyum yang melengkapi tampilan kebayanya menghampiri para delegasi dengan lilin di tangannya. Cahaya lilin, selain menampilkan semangat KAA, juga dipakai untuk membantu para delegasi menyalakan rokok. Maka yang terjadi adalah keajaiban. Bagaimana para putri berkebaya berkeliling menyalakan rokok yang dihisap para delegasi. Ini nampaknya sentuhan yang sederhana. Tapi itulah surprise dalam suatu konferensi. Dari situlah diciptakan suasana serba nyaman
yang memungkinkan para delegasi berpikir jernih mengemban tanggung jawab bagi tata dunia baru yang bebas dari penjajahan. Kesan para delegasi pun begitu mendalam. KAA selain memenuhi seluruh aspek penyelenggaraan konferensi bertaraf internasional, juga kental dengan warna kebudayaan Indonesia. Keramah tamahan para lawan yang tergabung dalam panitia sebagai Organizing Committee KAA telah memperluas makna diplomasi kebudayaan. Berbagai perdebatan politik yang sering terjadi begitu tajam dikalahkan oleh semangat musyawarah di tengah kota Bandung yang sejuk dan nyaman. Demikian halnya senyum khas para perempuan berkebaya menciptakan keramah tamahan yang sangat penting bagi pembulatan keputusan. Kebaya terbukti menjadi bagian alat diplomasi yang handal. Kebaya Nusantara memang unik, menawan dan hadir penuh cita rasa. Budaya berkebaya ini juga menghadapi aneka gempuran model pakaian ala barat yang serba praktis maupun ala Timur Tengah. Budaya berpakaian pun mengalami dialektika, di mana aspek modernitas, simbolisasi keagamaan, dan fashion mode saling berebut pengaruh. Disinilah apa yang disampaikan Soekarno dengan narasi, jadilah orang Indonesia sejati yang berkebudayaan Nusantara kembali bergema. Kebudayaan Nusantara memiliki makna dan relevansi yang sangat penting, terlebih di dalam era globalisasi yang sangat kompleks, dengan topangan komunikasi yang begitu aktif dan serba instan. Peradaban modern cenderung mengalami penyeragaman. Namun disinilah menariknya, ketika dunia bergerak dalam fashion yang cenderung seragam, penguatan identitas kultural, seperti melalui kebaya justru sangat diperlukan. Hal itulah yang terjadi dengan kain endek di Bali. Tampilannya yang unik dan menjadi bagian dari identitas Bali secara jeli ditangkap oleh rumah mode kelas dunia, Christian Dior. Dengan spiritnya going global acting lokal, Dior menjadi pelopor perpaduan modernitas dalam kandungan budaya lokal. Hal itulah yang mendasari mengapa kain endek Bali mampu dikemas sedemikian rupa dengan tetap menampilkan pesona tenun Nusantara. Kain endek Bali makin berdiri kokoh sebagai state of the art from the East. Apa yang terjadi dengan kepeloporan Christian Dior yang mengakui karya peradaban Nusantara telah menggugah kesadaran bersama untuk mengangkat kembali seluruh hasanah tenun Nusantara. Di dalam proses itulah politik kebudayaan yang dicangkan Bung Karno untuk bangga dengan kebudayaan Indonesia sebagai pembentuk karakter bangsa kembali menemukan relevansinya. Bagaimanapun juga apa yang dikhawatirkan oleh para budayawan Indonesia atas berbagai bentuk penyeragaman dalam hal cara berpakaian telah menetapkan tekad untuk kembali pada tradisi dan juga identitas nasional Indonesia. Bukankah setiap bangsa memiliki ciri kebudayaan yang dibentuk oleh kondisi geografis, sejarah, falsafah, dan nilai-nilai yang hidup dalam peradaban suatu bangsa? Karena itulah ketika Bung Karno pada tahun 1955 menampilkan kebaya sebagai alat diplomasi, maka kini pun kita bisa melakukan hal yang sama. Kebaya dengan seluruh tradisi kain Nusantara dapat diangkat kembali guna menampilkan identitas keindonesiaan dengan seluruh ciri kebudayaan yang begitu indah dan berwarna. Berikanlah melati bagi Ibu Pertiwi, kata Soekarno. Dan melati yang dimaksudkan oleh Bung Karno bukanlah sekedar harafiah dalam wujud melati yang memperindah sanggul perempuan Indonesia. Untayan melati harum semerbak mewangi dalam paduan kebaya Nusantara dapat dihadirkan kembali sebagai ciri kebudayaan Indonesia. Corak khas identitas Nusantara yang membuat bangga seluruh anak bangsa. Kepada perempuan Indonesia, mari kita berkebaya. Gemakan budaya, gemakan kebaya sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia untuk dunia. Merdeka. Merinding ya guys. BTW karena kebaya Rana udah gak muat ya, jadi Rana pakai batik. Dan batik juga seperti yang sudah kita ketahui, sudah diakui dunia juga asli dari Indonesia. Anyway guys, gimana nih menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah support suara Rana. Support terus agar Rana bisa berbagi artikel-artikel menarik lainnya buat kalian. Rana pamit dulu, kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.